Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali lagi di hadapan Anda dalam program Dialog Khusus edisi hari ini Selasa 28 Februari 2023 tentunya. Ya, seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dalam membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewati untuk sore hari ini. Baik, pemirsa adalah salah satu komunitas yang merupakan underbow Partai Nasdem, yang bertujuan untuk memperjuangkan maupun mengadvokasikan harapan-harapan atau aspirasi-aspirasi para pedagang maupun pelaku UMKM yang selama ini mungkin kurang terperhatikan oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Untuk itu, hadirlah satu komunitas yang disebut dengan GARPU atau Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM. Lalu pertanyaannya adalah pemirsa, apa saja yang menjadi program-program dari GARPU ini? Dan kemudian apa yang menjadi visi dan misi dalam GARPU ini? Untuk itu kita akan membahasnya pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita juga sudah menghadirkan narasumber luar biasa sekali yang siap untuk menjelaskan GARPU ini sebenarnya apa saja, pemirsa Batam TV. Untuk itu kita sudah kehadiran di hadapan Anda, yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM atau Ketua Umum DPP GARPU, yaitu Bapak Pitra M. Paloh. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore Bapak Pitra. Selamat sore Pitra. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah walaupun hujan tapi ya kita nikmati. Tetap semangat ya Pak ya. Siap. Baik, kita ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk hadir di studio Batam TV. Dan tentunya pemirsa Batam TV juga penasaran nih Pak, sama seperti saya bertanya-tanya begitu ya. GARPU ini sebenarnya tujuannya hadir itu untuk apa sebenarnya? Nah, untuk itu kita akan membahasnya pada sore hari ini dengan tema memanusiakan UMKM bersama GARPU. Baik, Bapak, sebelumnya di segmen pertama ini kita pengen tahu juga nih Pak ya, sejarah bagaimana sejarah hingga berdirinya GARPU untuk saat ini. Silakan Pak Pitra. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di sini dan memberikan sedikit histori ya, tentang bagaimana itu GARPU. GARPU didirikan pada tanggal 18 September 2021. Sejarah berdirinya sebenarnya ini agak cukup sentimental buat saya pribadi. Karena ketika almarhum ayah saya masih ada, beliau itu sering kedatangan tamu-tamu dari berbagai penjuru daerah di Indonesia ini. Yang berkeluh kesah tentang kehidupannya, baik keluarganya maupun pekerjaannya dan lain-lain. Sehingga saya selalu hadir pada saat itu dan mendengar keluhan mereka yang rata-rata ya tidak terlalu jauh, maksudnya beda-beda tipis lah. Nah, ketika ayah saya berpulang tahun 2019, mereka yang sama ini juga akhirnya mengadu kepada saya. Akhirnya saya dan anak-anak asuh bapak saya dari Partai Nasdem, kita duduk bersama dan akhirnya kita setuju untuk mendirikan suatu wadah. Pada saat itu nama awalnya bukan GARPU. Oke, apa itu Pak? Nama awalnya adalah SPUN, SPUN. Sebenarnya SPUN kan sendok bahasa Inggris. Sendok ya. Itu Serikat Pedagang dan UMKM Nasdem. Tapi lama-kelamaan kok kayaknya nggak enak dengar SPUN ini. Akhirnya kami setuju untuk mengganti namanya jadi GARPU. Kenapa GARPU? GARPU kalau sudah mencolok makanan insya Allah nggak jatuh itu makanan. Yeah. Kalau sendok masih tumpah-tumpah kuahnya. Jadi akhirnya kami dirikan GARPU. Nah, pada saat itu saya masih belum menjadi ketua umum. Saya masih menjadi ketua Dewan Pakar karena kebetulan saya juga anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem. Nah, pada saat perjalanan itu kita baru berdiri ya daerah demi daerah, itu juga baru 2-3 daerah. Kemudian pertanyaannya kenapa GARPU? Saya melihat banyak masih kesenjangan di perekonomian kita, juga di masyarakat kita. Pada dasarnya
kami dari Garpu ingin menjemput, membuka hati kita semua yang ada di negeri ini untuk bisa peduli kepada mereka yang bisa dibilang masih di bawah rata-rata. Dan itu bisa kita lihat sehari-hari di jalan, di tetangga kita, di mana saja kita berada. Karena kebetulan saya sering berkeliling Indonesia, jadi itu yang saya lihat. Itu kami terketuk hatinya. Dalam artian kenapa masih ada kondisi seperti ini? Ya daripada kami menyalahkan orang lain, ya kami berusaha, ya kitalah bergerak. Mungkin tidak secara masif tentunya, tapi kita bergerak ya satu daerah ke daerah yang lain. Dengan program yang namanya memanusiakan UMKM. Orang pasti berpikir, apa sih memanusiakan UMKM? UMKM itu kalau di Garpu kita bagi dua. Satu ada UMKM yang memang bisa kita angkat ke ranah yang lebih tinggi. Misalnya mereka pembuat kopi, ataupun pembuat racikan herbal, atau kerajinan tangan. Tapi kan tukang tambal ban juga UMKM. Pedagang asongan juga UMKM. Badut-badut di jalan itu juga UMKM. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa merambah ke hal yang lebih daripada yang mereka lakukan sekarang? Nah, kami berusaha memberikan fasilitasi. Fasilitasi berarti menyambung jembatan lah antara mereka dengan instansi-instansi terkait yang bisa membantu mereka. Kami juga memfasilitasi perizinan, memfasilitasi pelatihan, dan juga membantu mereka misalnya mereka belum memiliki BPJS, NIB, sertifikasi halal, BP POM, dan lain-lain. Saya rasa itu standar lah dalam organisasi-organisasi UMKM yang lainnya, tentunya mereka pasti sudah menjalankan tersebut. Tapi yang utama dalam hal ini adalah bagaimana hati kita terketuk lebih dahulu. Berusaha dalam mindset kita bisa merubah kondisi yang ada untuk menjadi lebih baik. Itu loh. Bagaimanalah seorang bisa berdagang dengan nyaman apabila dia masih berpikir hal-hal yang tidak esensial terhadap barang dagangan. Ya contoh, misalnya seorang ibu-ibu di jalan, maaf ya, sambil menyusui anaknya, sekaligus berdagang. Berarti kan kualitas yang ASI yang diberikan pada anaknya jadi kabur. Itu contoh kecil. Hal-hal seperti itu yang kami berusaha bagaimana caranya bisa membuat suatu kondisi yang lebih baik buat mereka. Berdagang lebih nyaman, bernafas lebih lega, dan akhirnya bisa bercengkrama dengan keluarganya lebih berkualitas. Sehingga lebih kepada sosial kemasyarakatan. Karena untuk meningkatkan UMKM di level internasional, itu memang tujuan akhir. Tetapi sebelum kami mencapai kepada tujuan tersebut, ya ini mereka-mereka dulu diperdulikan. Supaya kualitas barang yang mereka jual, ataupun barang yang mereka buat, yang mereka produksikan, itu menjadi lebih baik. Apabila mereka melakukannya dengan hati yang tenang. Seperti itu kira-kira. Baik, nah artinya ini hanya juga untuk mempermudahkan ya Pak Pitra ya Pak ya. Nah untuk yang sudah dijelaskan dari Pak Pitra tadi, tentunya masyarakat Batam juga ingin mengetahui nih Pak, sebenarnya menjadi visi dan misi Garpu sendiri itu seperti apa Pak Pitra? UMKM ini kan sebagai pahlawan ekonomi ya, terutama pada saat pandemi. Bahkan di Jakarta itu pada saat pandemi itu sehari itu ada 500.000 delivery dari UMKM baru. Nah, kalau pada saat pandemi saja mereka bisa berjalan karena dalam tanda kutip mungkin keterpaksaan ya, seharusnya kan itu bisa lebih menjadi suatu hal yang kontinu, suatu hal yang sustain gitu loh. Nah, visi dan misi kami ya sama dengan teman-teman UMKM, organisasi UMKM lainnya, tentunya bagaimana caranya barang-barang kita itu bisa diterima di pasar internasional. Tapi tentunya di lokal juga harus bisa merambah lokal. Bisa ada pertukaran antara produk dari daerah ini kepada produk daerah ini gitu loh. Seperti di Garpu ini kan sudah ada berdiri di 30 DPW, di 30 provinsi. Sehingga mereka, dan kita juga ada forum sendiri, forum WhatsApp group, sehingga mereka saling bertukar informasi tentang kendala, tentang barang unggulan mereka gitu loh. Nah kalau ditanya sama saya visi dan misinya mungkin terlalu klise. Kami justru tidak ingin melihat ujungnya, kami melihat awalnya dulu nih. Bagaimana sih meningkatkan bukan taraf hidup, tapi mereka sebagai manusia itu, kalau kita jadi mereka tuh gimana? Saya melihat saat hari ini di Instagram ada cuplikan yang sangat sedih sekali, seorang anak yang memeluk dagangannya di atas kuburan ayahnya, mengadu di batu nisannya, kemudian berjualan, yang harusnya anak ini masih sekolah. Nah dia harus mengadu kepada bapak yang sudah tidak ada. Ini miris. Sambil membawa dagangannya. Kemudian itu dia lakukan, mungkin hampir setiap hari, dia pamit sama ayahnya untuk berjualan, ibunya sudah tidak ada juga, dan dia berjualan di jalanan. Ya, ini kan
bagi saya pribadi agak susah diterima nalar saya gitu. Dan saya membayangkan kalau itu anak saya. Ya, ini akhirnya terjadilah suatu perdebatan batin dalam diri saya sendiri. Kalau kau belum bisa merubah nasib saudaramu, jangan berpikiran jauh lebih dahulu lah. Okay. Itu garis utamanya dia bilang. Dan ada juga kami, ya ini kan namanya dagang itu sunnah. Karena Rasulullah SAW juga melakukan perdagangan sampai ke Syam, ke Syria gitu loh. Ada hadis yang mengatakan amalu rajulan biadihi wa kulli bayan mabruran. Apa perdagangan yang paling mulia ya Rasulullah? Perdagangan yang kau kerjakan dengan tanganmu sendiri dan perdagangan yang mabrur. Nah, perdagangan yang dilakukan dengan tangan sendiri itu banyak, tapi perdagangan yang mabrur ini seperti apa? Ya, itu. Perdagangan yang mabrur ini itu kalau kita tidak ikut dalam membantu mereka, bagaimana mencapai kemabruran? Betul. Nah, jadi ini step-step ini yang kami harus tanamkan terlebih dahulu. Dan saya menanamkan kepada seluruh pengurus Garpu di Indonesia, tolong dulu anggotamu. Kalau ternyata anggotamu sehari untuk makan aja susah, bagaimana kamu menolong yang lain? Iya. Nggak masuk akal jadi. Jadi kuatkan dulu ekonomi di dalam Garpu itu sendiri, sehingga engkau bisa merambah keluar. Karena ini tidak ada nilai lebih dari segi bisnis ataupun ekonomi. Ini semuanya ibadah ini. Kau mau mengorbankan waktumu, tenagamu, bahkan kadang uangmu untuk bisa melihat saudaramu jauh menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya Pak Pitra nih, kita juga pengen tahu ini bagaimana kenapa seorang Pak Pitra ini tertarik menjadi ketum Garpu ini sendiri begitu. Apakah memang ada sedikit yang memang mengganjal di hati Pak Pitra sendiri, atau bagaimana dari gambarnya Pak Pitra sendiri itu seperti apa? Okay. Agak sedikit panjang nggak Pak? Tidak apa-apa, silakan Pak. Saya tumbuh besar di keluarga yang bukan keluarga yang susah. Oke. Tidak pernah merasakan hal-hal yang saya rasa miris ya. Dan itu saya patut syukuri. Saya sempat berpendidikan di luar negeri sampai 13 tahun. Kemudian saya kembali lagi ke Indonesia. Tapi mungkin nggak tahu ya, karena saya senang film India, jadi segampang terenyuh ya. Jadi melihat bukan hanya ketidakadilan, tapi ketimpangan itu, ketimpangan yang saya lihat sehari-hari. Dan ayah saya selalu memberikan pelajaran kepada saya, kalau kau jadi dia, gimana Pit? Nah, kami dari Medan, jadi logat kami masih kental. Gimana kalau kau menjadi seperti dia? Kau tengoklah sepatunya pun udah nggak jelas lagi. Terus, setiap hari dia harus memikul dagangannya dengan umur yang juga bukan muda lagi. Belum tentu laku pula dagangannya pada hari itu. Itu dulu, belum kita ngomong belum ada Garpu, mungkin belum ada Nasdem. Jadi seperti ada panggilan gitu. Ada panggilan bahwa kalau saya berusaha ini sendiri nggak mungkin bisa. Saya harus mengajak teman-teman yang sevisi, yang mempunyai empati kepada kondisi yang ada, supaya kita bergerak bersama. Paling tidak bisa merubah satu orang menjadi orang yang lebih baik dari segi kehidupannya, pola pikirnya, dan mungkin agamanya. Wah, buat saya itu udah berhasil. Jadi seorang Pitra Paloh ini ya sama dengan yang lain. Sama dengan saudara-saudara yang ada dari ujung Sabang sampai Merauke. Bahwa kita ini satu negara yang di-bless, ya, diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dan tidak sepatutnya kita berada, ya mungkin Putra juga tahu kondisi yang masih ada yang miris, bahkan di Batam itu sendiri. Jadi buat saya adalah panggilan untuk bisa ya memberikan sedikit, bukan hanya waktu saya, tenaga saya, dan mungkin juga hal-hal yang lain untuk bisa kita kerjakan bersama. Karena ini adalah usaha kolektif, saya tidak mau bisa sendiri, saya harus mengajak orang lain, dan mungkin paling tidak ini menjadi amal jariah buat saya dan keluarga. Oke, nah itu artinya tadi Bapak sebut menyebutkan bahwa Bapak tidak bisa bekerja sendiri nih Pak, harus ada anggotanya atau orang yang terpercaya dari Bapak sendiri gitu. Nah, bagaimana Bapak untuk menggait berbagai karakter ini Pak, banyak orang ini Pak, untuk satu tujuan bersama Bapak, seperti apa? Nah, itu sulit, Putra. Iya.
orang tua kita aja belum tentu bisa mendidik kita secara keinginan dia. Oke. Ada orang tua punya anak 7, masing-masing punya beda karakter. Iya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada yang nakal, ada yang baik, ada yang alim, ada yang segala macam. Tapi itu adalah romansanya. Oke. Itu adalah kenikmatannya di situ. Bahwa kita memang berwarna-warna, kita berbeda-beda segala macam. Tetapi kan ingat bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Oke. Bahwa kita juga akan kembali kepada Tuhan. Tidak membawa apa-apa. Saya selalu ungkapkan ini kepada anggota saya bahwa kain kafan itu nggak ada kantongnya. Iya. Jadi paling tidak yang kita bawa ini. Saya yakin dengan membantu orang kecil, melakukan perbuatan baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bahwa tidaklah kebaikan itu menghasilkan kebaikan lagi pada diri kita. Jadi kami ini, Garpu ini bergerak dengan dalil. Bahwa tidaklah suatu kebaikan itu akan mendatangkan keburukan. Kami berusaha menyebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin, membantu sesama. Dan saya harus garis bawahi di sini bahwa Garpu ini tipis politik ya. Buat kami politik itu nomor 1000, urusan perut nomor 1. Oke. Yang selalu saya tekankan kepada anggota-anggota saya. Oke. Jadi artinya bisa dibedakan ya Pak ya, politik sama urusan amal ya Pak ya. Di politik, coba saya tanya. Iya. Saya tanya lo Putra. Oke. Politik itu mengeluarkan kebijakan. Iya. Kebijakan yang tentunya harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Betul, betul. Ya, polisi-polisi yang dikeluarkan itu, legislatif, undang-undang keluarkan peraturan tentunya harus berpihak kepada masyarakat. Iya. Nah, kalau itu tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya berpihak kepada dalam tanda kutip oligarki, terus masyarakat ini mau gimana? Betul. Nah, kalau kondisi itu ada terus, ya saya mungkin tidak punya kemampuan untuk merubah itu, tapi paling tidak Garpu bisa mendengar dulu keluhan mereka. Terkadang kan ada orang yang senang hanya curhat, dia menguapkan isi hatinya, begitu dia sudah tenang. Tapi kita tambah di sini, ya bagaimana solusinya? Ini harus kita kerjakan bersama. Karena kan tanggung jawab bersama juga. Kita ini semua bersaudara, tidak ada perbedaan antara kita. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih betul, tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang buat saya ini kita sama semua. Yang membedakan hanya takwa kita kepada Tuhan aja. Jadi paling tidak ini adalah program kasih sayang pada sesama saudara. Iya. Oke. Baik, satu periode lagi Pak Pitra sebelum kita ke pariwara. Untuk saat ini Pak, kita ketahui bahwa dari Garpu ini sudah deklarasikan pada Sabtu tanggal 18 September 2021 kemarin, ya Pak Pitra ya. Nah, sampai saat ini Pak, yang Bapak lihat apa permasalahan UMKM saat ini? Permasalahan yang saya lihat sih adalah kalau dari segi UMKM-nya sendiri ya, misalnya dari segi mungkin produk barangnya, tentunya pasti kualitas. Tapi yang paling mendasar itu adalah pemodalan. Itu yang menjadi banyak kendala di beberapa tempat untuk mereka bisa mengembangkan usahanya. Pengajuan KUR yang mungkin agak susah. Tapi juga seperti di Batam ini kan juga banyak yang mandek jadinya. KUR itu menjadi kredit macet jadi. Nah, itu juga menjadi permasalahan kan. Garpu sejauh ini hanya bisa membantu memfasilitasi misalnya melalui instansi-instansi perbankan ataupun kredit ataupun pegadaian misalnya untuk si pelaku usaha bisa mendapatkan kredit. Tapi kembali lagi kemampuan mereka untuk bisa membayar tepat waktu itu juga bukan menjadi tanggung jawab kami, tetapi kami hanya bisa memberikan advokasi kepada mereka bahwa kamu punya tanggung jawab setelah kamu mendapatkan bantuan pinjaman, ya kamu bisalah bekerja dengan lebih baik, kualitas barangmu kalau dilakukan lebih baik, jasamu juga kalau dilakukan lebih baik. Ada contoh Ketua Garpu DPW Gorontalo, itu karena memang dia adalah seorang pengusaha yang sukses, dia memberikan kredit tanpa riba. Dan bukan hanya kepada anggota Garpu, kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Kakak Sawaludin. Dia memberikan kredit tanpa riba kepada seluruh penduduk sekitar Gorontalo yang memerlukannya. Dari kantong dia sendiri. Nah, ini orang memang udah punya visi amal ya. Kemudian juga dia memberikan asuransi. Apabila ada kecelakaan yang luka masuk rumah sakit itu dibayar 4 juta. Apabila meninggal dibayar 40 juta. Tapi kan tidak semua bisa seperti itu. Betul. Ya kan? Iya. Ini ada 1-2 orang yang memang Allah turunkan untuk memberikan kemudahan kepada yang lain. Menjembatani di BK ya Pak ya? Garpu kan hanya bisa membantu fasilitasi ke daerah lain. Lewat pegadaian, lewat perbankan dan lain-lain.
Tapi yang paling utama itu tadi adalah soal pemodalan. Itu yang paling dasar. Kedua, bagaimana sampai barang mereka ke pasar yang mereka inginkan. Sebetulnya ini kan basic dasar marketing, semua orang bisa belajar. Sekarang udah ada YouTube lagi, udah pelatihan dan lain-lain. Nah, itu juga kembali lagi bahwa yang saya bilang kenapa berdagang lebih nyaman, mereka bisa melakukan proses perdagangan itu, mereka tenang hatinya gitu. Kan ada orang, waduh ini kalau barang saya nggak laku besok kontrak rumah habis. Iya. Seperti apa modalnya kayak mana begitu ya coba, Pak ya? Kan gitu. Jadi itu yang sehari-hari terjadi. Nah, memang nggak gampang merubah itu. Yang kami lakukan adalah mencoba membuka hati kita ini. Seperti Putra, seperti saya yang bisa duduk di ruangan AC ini masih menikmati sejuknya udara di suatu ruangan. Ada orang yang tidur kalau malam ada nyamuk 500 biji di kaki dia. Itu loh. Itu sesimpel itu. Garpu tuh hanya ingin membuka hati. Tidak usah lihat warna kami, tidak usah lihat latar belakang kami, ataupun partai yang ada di dalam di belakang Garpu. Lihatlah kami sebagai saudaramu, bahwa kami ini ingin membantu dan ingin juga dibantu. Karena ini muter semua ini, ya. Ada hadis juga yang menyatakan rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa ijastaro wa izaktado. Jadi Allah itu merahmati perdagangan yang mudah. Orang yang mudah dalam menjual dan orang yang mudah dalam membeli dan mudah juga dalam menuntut haknya. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa kita semua punya hak tapi juga punya kewajiban. Kita ingin barang kita cepat laku. Kita ingin barang lebih murah dibeli. Ini kan emang siklus kehidupan kan seperti itu. Ya, tapi sekarang buka dulu hati. Jangan pula ada ibu-ibu dengan mobil yang mewah yang harganya 3M, berhenti di tukang pisang, harga 15.000, masih tawar 10.000. Kan sakit kepala itu namanya. Dan itu masih terjadi. Nah, itu berarti kita belum merubah mindset gitu loh. Nah, dengan gitu kita menolong expansion of economy, jadi multiplier efeknya ada. Untuk apalah 5.000 bagimu dengan harga mobilmu yang 3 miliar? Ada loh itu, masih ada, dan itu terjadi sehari-hari. Nah, Garpu jadi lebih filosofis lah. Ayo dong, kita sama-sama nih. Ini kan tanggung jawab bersama. Ini responsibility kita. Kita dikasih kelebihan sama Tuhan, sama Allah, untuk ada pada posisi seperti ini. Nah, yang di bawah-bawahmu ini tarik. Itulah Garpu. Oke. Baik, artinya daripada berkoar-koar ya Pak Pitra, ya lebih baik kita juga merasakan apa yang mereka rasakan seperti itu ya Pak Pitra. Betul. Ya Pak. Baik, itu dia pemirsa Batam TV. Baik, Pak, kita ke pariwara dulu boleh ya Pak ya? Kita akan balik lagi untuk segmen yang kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali tentunya dalam program Dialog Khusus. Jangan kemana-mana. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat.
Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Anda kembali lagi bersama kami di program Dialog Khusus, tentunya masih dalam mengangkat tema memanusiakan UMKM bersama Garpu, dan tentunya kita masih bersama Ketua Umum DPP Gerakan Restorasi Perdagangan UMKM yaitu Bapak Pitra, yang di segmen pertama ini sudah sedikit banyaknya menjelaskan apa itu Garpu, dan tentunya mungkin buat Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan kita sudah masuk di segmen yang kedua pemirsa Batam TV. Baik, kita kembali lagi ke Bapak Pitra. Pak Pitra, kita akan melanjut kembali untuk obrolan kita pada sore hari ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Garpu itu seperti apa, dan tentunya apa yang membuat Pak Pitra sendiri tertarik untuk menjadi ketua umum Garpu itu sendiri. Nah, mungkin juga di sini masyarakat Batam juga ingin mengetahui bahwa sejak kehadiran Garpu ini, Pak, apa dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dengan adanya Garpu ini, Pak Pitra? Kami yang sudah berdiri, ya Garpu ini kan masih anak bayi, masih tertatih-tatih, masih merangkak-rangkak, masih ya belajar mencoba berdiri dan berjalan. Tetapi di beberapa daerah seperti di Lampung, Garpu sudah melakukan kerjasama dengan Pegadaian untuk membantu pemodalan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Kemudian di Sulawesi Utara, Garpu juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para nelayan-nelayan untuk hasil-hasil tangkapan mereka itu disalurkan kemana dalam bentuk koperasi dan lain-lain. Di Banten juga sudah sama seperti itu. Juga di Kepri ini kita juga sudah melakukan gerebek pasar, operasi pasar, menjemput bola, berbagai macam kendala yang ada. Program standar kami sebetulnya tidak banyak, hanya 3. Satu, dan Kepri ini menjadi acuan ya, menjadi pilot projectnya adalah pengacara kaki 5. Pengacara kaki 5 itu adalah bagaimana Garpu menjemput bola tentang keluhan-keluhan masalah hukum di UMKM, memberikan advokasi kepada mereka, hak dan kewajiban mereka. Kemudian ada namanya menjadi bos, bukan bos besar, menjadi bos itu bagaimana mempertemukan antara pelaku usaha dengan investor misalnya, dan juga membantu perizinan dan lain, membuat MPWP, NIB, membuatkan mereka website, melakukan strategic marketing. Kemudian ada bedah warung. Bedah warung ini menjadi mungkin program unggulan utama, terutama untuk di Kepri, karena saya dan teman-teman Kepri sudah melihat beberapa tempat ada yang warung yang sudah miris sekali. Yang paling tidak kami minta kepada pengurus-pengurus DPW Kepri untuk bisa membantu hal tersebut. Kami tidak meminta uang dari siapapun, jadi ini harus datang dari kantong kami sendiri. Jadi misalnya pengurus di Kepri ini ada 20 orang lah. Saya bilang, kalau satu hari kalian keluarkan 10.000, ya kan berarti kan sehari 200.000, sebulan berarti 6 juta. Kan tidak, 2 warung lah kita bisa renovasi sedikit. Jadi kami mulai dari diri kami sendiri. Nah, program-program yang ke depannya itu tergantung dari daerahnya masing-masing, karena karakter daerah berbeda-beda kebutuhannya. Tetapi yang pasti pelatihan, kemudian perizinan dan pembiayaan itu tetap menjadi program dasar kami. Nah, untuk saat ini
dari Bapak Pitra sendiri pernah nggak Pak, jadi dari satu pelaku usaha UMKM ini mungkin mereka sama sekali nol edukasi atau bagaimana cara proses mereka untuk melakukan usaha itu sendiri itu seperti apa? Ya. Bapak pernah seperti itu? Jadi saya agak lupa di DPW mana ya, tetapi dia datang kepada kami Oke. mengadukan ini loh saya ingin berjualan ini gitu. Oke. Dia tidak tahu step-stepnya. Oke. Saya kemudian DPW Garpu di daerah tersebut melihat data, lokasi dan lain-lain sama seperti pemerintah kota lah. Gitu. Iya. Kemudian memberikan dia pelatihan, mengantarkan dia ke salah satu instansi keuangan untuk bisa mendapatkan pinjaman, kemudian juga membawa dia ke kantor-kantor untuk, tapi kan sekarang online semua. Iya. Jadi membuatkan dia NPWP, membuatkan dia NIB, sampai istilahnya warung dia bisa dibuka lah gitu. Cuman kan itu sebetulnya gampang dengan era online seperti sekarang ini. Tapi kan akan lebih baik kalau kita yang jemput bola. Iya. Gitu. Makanya kami selalu jemput bola. Saya minta kepada anggota Garpu di daerah-daerah kelilinglah ke pasar atau ke warung atau ke toko. Apa sih keluhan kendala mereka apa? Jadi kita menyerap dulu. Nah seperti kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu kita sudah mengumpulkan beberapa produk kopi dari beberapa daerah Indonesia. Kebetulan di dalam pengurusan DPP Garpu itu ada Q gradernya, kemudian ada juga roasterer yang memang sertifikat. Jadi mereka ngerti lah kualitas kopi. Akhirnya kami sudah membuat juga kopi-kopi dari Garpu yang insya Allah siap untuk kami ekspor. Kemudian juga hasil madu akasia dari Jambi. Itu juga dari kami latih packagingnya, kami bikin sedemikian rupa supaya bisa masuk ke pasar online ekspor. Banyak hal-hal seperti itu yang sudah mulai ada di Garpu. Nah, kalau kendala-kendala standar. Ya itu tadi, makanya kita harus jemput bola, kita harus lebih peduli. Garpu ini punya satu infrastruktur namanya garpunews.com. Jadi kita portal berita kita sendiri. Kemudian juga setiap 3-4 bulan sekali ada namanya Garpu Magazine. Ya mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita ya mimpi dulu lah kita ingin punya Garpu TV juga. Oke, artinya saya setuju juga sih nih Pak, kayak menjemput bola. Kadang-kadang juga pelaku usaha UMKM ini juga ada beberapa yang mungkin sebagian tidak tahu sama sekali harus kemana mereka begitu ya Pak Pitra ya. Baik, nah kalau boleh dijelaskan Pak untuk cabang-cabang Garpu ini di seluruh Indonesia ada beberapa nih Pak sekarang Pak? Garpu ada sekarang ini di 30 DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Setiap daerah kan punya kabupaten dan kota yang berbeda-beda jumlahnya, jadi ada beberapa DPD juga yang sudah terbentuk. Mungkin dalam waktu tidak begitu lama lagi kita akan sampai ke 34 provinsi. Dan selanjutnya untuk pembagian, mungkin bagaimana pembagian divisi-divisi yang terdapat di dalam Garpu itu apa saja Pak? Dan tugas-tugasnya seperti apa? Di dalam Garpu itu sendiri ada divisi pembiayaan, ada divisi pelatihan, ada divisi perizinan, ada juga organisasi, ada advokasi hukum. Jadi seperti banyak organisasi yang lain, tapi kita lebih kepada sasarannya untuk UMKM tadi, karena pelatihan itu dibutuhkan, perizinan itu sudah pasti, pembiayaan ya sudah jelas. Gitu. Saya tadi lupa saya nyatakan bahwa Garpu juga sudah berdiri di Malaysia dan di Arab Saudi. Oh iya, baik. Sudah banyak perwakilan di sana. Dan sangat semangat justru yang di lebih luar negeri, karena kan banyak orang-orang kita di sana yang seperti Malaysia contohnya, Malaysia itu punya kalau nggak salah 1,5 juta orang kita di sana. Jadi kira-kira Desember tahun lalu atau Januari tahun ini saya lupa, kita di sana bertemu dengan pekerja migran, mengeluhkan keluh kesah di sana, apa saja mereka ini kan mereka keluhkan ke Garpu. Jadi kita coba suarakan ini juga pusat, dan akan ada kerjasama antara pengusaha-pengusaha Indonesia di Malaysia dengan pengusaha-pengusaha Garpu yang ada di Indonesia. Baik, nah Pak Pitra selanjutnya nih Pak, kita ketahui bahwa tadi sih yang seperti Pak Pitra sebutkan bahwa ini Garpu masih sangat muda sekali ya Pak ya, 18 September 2021 yang lalu. Nah yang tentunya sangat-sangat ada tantangan sekali mungkin dari organisasi Garpu ini sendiri. Adakah tantangan tersendiri dari organisasi Garpu sendiri Pak selama memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya? Kalau saya melihatnya tantangannya justru dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri, Dari organisasi itu sendiri. Ego sektoral yang muncul, ingin lebih dikenal, ingin lebih muncul dari yang lain, ingin lebih dianggap, gitu. Nanti ingin lebih elit, ya, biasalah. Tapi kalau tantangan-tantangan yang ada di lapangan, saya rasa hanya menjalin komunikasi agar lebih baik lagi. Tentunya kepada pemerintah, kepada stakeholder dan lain-lain, agar mereka juga merasa terfasilitasi, mereka juga merasa terbantu dengan kehadiran Garpu ini, bahwa kami bisa menjembatani lah istilahnya
Kan ada orang yang kadang-kadang takutlah ke kantor dinas atau takutlah mengurus ini, mengurus itu. Ada kami, ada saudaramu di Garpu, datanglah ke kantor kami, insya Allah akan kami coba bantu. Jadi kalau tantangan yang mendasar justru ada di dalam tubuh organisasi itu sendiri. Tapi itu sudah bisa diatasi ya Pak ya? Wah, kalau namanya nafsu orang ya susah. Oke. Orang kan kadang-kadang mungkin ada yang menggunakan Garpu untuk kepentingan dia, untuk aspirasi dia. Saya sih bebaskan, tidak ada masalah. Tetapi selama kamu mau menolong sesama orang, Manusiakan manusia, apakah sama nih Pak pengertian definisinya? Memanusiakan UMKM itu seperti apa dari Pak Pitra sendiri? ya pelaku UMKM itu kan manusia. Oke. Kalau saya bilang memanusiakan manusia, kayaknya agak sangat ini lah gitu. Wah ini memanusiakan manusia, kayak juru selamat aja kalau nanti jadinya. Enggak. Itu tadi saya bilang, kita tidak usah melihat terlalu jauh. Kalau di tetangga kita aja yang sehari makannya belum tentu sekali, berarti kita belum memanusiakan tetangga kita. Iya. Atau pekerja-pekerja yang ada di lingkungan kita. Kalau ternyata anaknya sakit, nggak bisa dibawa ke rumah sakit, nggak kita bantu, belum memanusiakan dia juga. Kalau kontrakannya habis, diusir pula dia sama punya kontrakan, terus kita diam aja, ya kita juga belum memanusiakan saudara kita. Memanusiakan UMKM adalah salah satu dari hal-hal tersebut. Oke. In ahsantum li anfusikum. Semua perbuatan baik itu akan kembali menjadikan perbuatan baik untuk kita. Sebetulnya untuk diri kita sendiri kok. Kan kita nggak selamanya di atas, pasti akan di bawah. Pada saat kita di bawah ini karena kita nggak pernah nolong orang, akhirnya kita nggak ditolong. Kan sedih. Kan tadi saya bilang bahwa ini circle of life, ini muter terus. Seperti layaknya orang tawaf. Tawaf itu kan itu karena ini biar menjadi satu hipnosis atau hipnotis kepada orang, bukalah hati kalian. Oke. Baik Pak Pitra, ini semakin semakin membuka masa kita ya Pak ya. Apalagi masyarakat yang sedang menyimak kita pada sore hari ini. Nah, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke pariwara. Atau yang kedua bagi Partai Nasdem sendiri Pak Pitra? Ya, tadi saya pernah ungkapkan bagaimana pedagang itu bisa bernafas lebih lega, berdagang lebih nyaman. Ya, kami tentunya ingin UMKM kita ini masuk ke pasar-pasar internasional. Itu seperti kopi yang sudah kami siapkan, juga madu, herbal yang sudah dipersiapkan oleh UMKM binaan Garpu. Target kami tentunya ke situ. Kalau itu dari segi UMKM secara fisiknya, secara barangnya. Tapi target kami adalah bagaimana caranya pelaku usaha ini merasa diperhatikan, merasa bahwa mereka itu punya hak dan tentunya juga punya kewajiban. Jangan sampai mereka telah memenuhi haknya, seperti yang tadi saya bacakan, tapi sudah memenuhi kewajibannya, tapi tidak mendapatkan haknya. Advokasi itu penting. Advokasi itu memberikan pemahaman kepada mereka, jangan engkau terlena, jangan juga engkau menyerah begitu saja. Jangan engkau terlalu pasrah dengan kondisimu. Ini ada saudaramu yang insya Allah siap membantu. Insya Allah turun untuk kalian. Jadi target kami adalah menjadi saudara bagi UMKM, menjadi abang bagi UMKM, menjadi ayah bagi UMKM yang ada. Itu targetnya. Karena kalau saya bilang, kita ingin supaya barang kita ada di Jepang, ada di Cina, saya nggak terlalu mau muluk-muluk lah. Membuat saudara saya di sebelah rumah saya misalnya menjadi jauh lebih baik. Dia bisa makan hari itu dengan anak-anaknya sehari 3 kali aja. Anaknya bisa sekolah. Kalau sakit dia ada BPJS. Itu aja udah alhamdulillah. Berarti ada peran saya sedikit untuk bisa membantu mereka. Tapi ada, sedikit tapi ada. Iya. Oke. Baik, itu dia pemirsa Pro TV penjelasan dari Pak Pitra. Kita ke pariwara lagi Pak Pitra ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita balik lagi untuk segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Kami segera kembali.
pucat, sis? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing. Itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi. Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih dalam program Dialog Khusus dengan tema memanusiakan UMKM bersama Garpu, dan kita masih bersama Ketua Umum DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM yaitu Bapak Pitra M. Palo, dan kita sudah masuk di segmen terakhir atau segmen ketiga pemirsa Batam TV ya. Baik, sebelum kita tutup untuk program kita pada sore hari, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Pitra untuk closing statement kita pada sore hari ini. Mungkin Pak Pitra, kita balik ke Pak Pitra sendiri. Pak Pitra, boleh disebutkan lagi Pak, mungkin disampaikan kepada masyarakat Batam yang sedang menyimak kita pada sore hari ini yang menjadi program-program lagi nih Pak, yang menjadi program-program yang mungkin ya jadi prioritasnya untuk jangka pendek atau jangka panjang, terserah Pak Pitra sendiri. Oke. Untuk DPW Garpu Kepri, seperti tadi yang saya utarakan, itu ada bedah warung, menjadi bos, kemudian pengacara kaki lima. Itu kan program unggulan lah istilahnya. Tetapi dipersilahkan untuk datang ke Garpu, nanti bisa dicek di websitenya atau garpu.co itu apa saja yang bisa kami bantu. Ini, karena kalau saya kunjungan ke pasar di sini, mereka cara berdagang sudah sangat mengerti. Kebanyakan dari mereka adalah terbentur masalah tadi itu, permodalan. Kemudian kalau ingin mengembangkan masalah perizinan, insya Allah kita bisa fasilitasi. Program yang paling utama tentu yang saya sebutkan memanusiakan UMKM adalah janganlah ada lagi mereka yang berjualan sambil harus menyusui anaknya. Itu buat kami itu masih merasa gagal. Janganlah ada seorang anak memeluk kuburan ayahnya sambil membawa dagangannya terus berjualan. Berarti kami masih juga gagal. Jadi program-program itu kan duniawi urusannya. Bagaimana caranya kita ini bisa menolong saudara kita sesama dengan mereka berdagang lebih baik, berdagang lebih mabrur, akhirnya bisa menghidupi keluarganya. Apapun itu selama itu halal. Nah, Garpu ada insya Allah untuk bisa menjebatani, memfasilitasi, membantu, dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Karena banyak semua program organisasi A, organisasi B, ada program A, B, C, D.
ya seharusnya kalau program itu berjalan, negeri ini kan harusnya jadi lebih baik. Tapi itu agak susah untuk bisa berjalan kalau kita belum memanusiakan UMKM-nya. Belum bisa ada rasa empati atau ada rasa kepedulian yang tinggi, yang tulus ya. Karena kalau ngomong kan saya ini ada di Garpu berarti ada di Nasdem. Ini ada ini politik lah, ada ini itu lah. Ya itu biar saya dan Tuhan yang tahu. Oke. Itu Putra. Baik, dan seharusnya kita jadi manusia sendiri itu harusnya seperti apa nih Pak untuk meminimalisirkan seperti itu? Waduh, itu harusnya pertanyaan kepada ulama itu. Mungkin dari kacamata Pak Pitra sendiri bagaimana? Ya itu tadi bahwa begitu kita melihat satu ketimpangan ataupun ketidakadilan ataupun kesenjangan, ya coba kita tutup mata kita merasa jadi dia. 1 jam aja duduk di pinggir jalan, berjualan koran, atau menjadi badut dengan kepanasan, hujan-hujanan, coba kita jadi mereka, sejam aja. Jadi, jangan dulu menilai mereka, mungkin mereka malas, mungkin mereka ini, kalau itu mungkin semua, selalu ada pikiran yang negatif. Kita suruh jadi seperti mereka, sejam aja. Jualan di pinggir jalan misalnya panas-panasan, atau di tempat yang tidak boleh berjualan, dikejar-kejar sama ormas ataupun Satpol PP sambil lari bawa dagangan, bawa anak yang gendong. Coba jadi mereka, sejam aja. Resapi itu, rasakan itu, ilhami itu dalam pikiran kita. Kuat nggak? Pantas tidak? Ya mudah-mudahan dengan itu tergerak hati kita. Oke. Itu ya Pak ya? Ya, insyaallah. Baik pemirsa. Nah Pak, ini selanjutnya nih pertanyaan mungkin agak selingan sedikit nih Pak ya pertanyaannya. Ini kita dengar-dengar nih Pak, mohon koreksi kalau kita salah nih Pak. Dengar-dengar nih Pak Pitra ini bakal mencalonkan diri ke DPR RI dari Kepri tentunya. Apakah benar atau bagaimana nih Pak Pitra? Atas siapa? Ya insyaallah saya kalau ya diizinkan ingin maju dari Kepri sebagai anggota legislatif RI dari Kepulauan Riau. Ya mungkin dalam kesempatan ini saya mohon izin, mohon doa. Mudah-mudahan bukan urusan menang atau jadi atau tidak. Mudah-mudahan selama proses menuju ke arah DPR RI itu saya tidaklah khianat. Jangan pada saat jadi saya khianat. Sebelum ke situ saya tidak khianat. Kenapa Kepri? Karena saya cinta dengan Kepri. Kental rasa Melayu di dalam diri saya. Dari SMP saya hobi nonton P. Ramlee, lagu SM Salim, ya, lagunya Ahmad Jais. Jadi sudah kental lah kemelayuan dalam film Bawang Merah Bawang Putih gitu ya Pak ya. Dan saya senang dengan sejarah. Betul. Jadi ya sejarah Melayu, sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi saya merasa bagian dari Kepri. Dan kebetulan memang saya juga dari tahun 2016 sudah warawiri Kepri. Dan ada kediaman juga di sini dan ada usaha. Jadi Kepri ini sudah selalu saya merindukan Kepri. Ya seperti kalau saya mendarat di Hang Nadim tuh seperti saya dipeluk oleh mama saya. Jadi ya itulah kenapa saya ingin maju di sini karena ya saya cinta dengan Kepri. Berarti Kepri sudah mendarah daging dari diri Pak Pitra sendiri ya Pak ya. Kalau ditanya apa yang mau kau bikin untuk Kepri, saya nggak bisa jawab sekarang dan saya nggak mau janji-janji. Dan nanti saya tanya sama Putra, udah punya istri? Kebetulan belum Pak. Belum. Kalau kekasih mungkin punya. Sayang. Cinta. Melakukan apa saja untuk kekasihnya. Itu akan saya lakukan untuk Kepri. Ini insya Allah lah. Mohon doa. Baik. Mohon doa agar lancar semuanya. Urusan jadi atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan saya. Tapi selama proses itu mudah-mudahan dijadikan ibadah buat saya. Baik. Nah, selanjutnya Pak Pitra, ini masih tentang Garpu juga nih Pak. Apakah Garpu ini masih membutuhkan orang-orang yang bisa mendedikasikan kepada masyarakat mungkin untuk bergabung ke dalam organisasi Garpu ini? Apakah masih membutuhkan atau bagaimana Pak Pitra? Kita selalu membuka pintu kepada siapa saja yang mau berbuat baik kepada orang lain. Sangat-sangat membuka pintu. Karena seperti yang saya utarakan tadi, kami tidak akan bisa melakukan ini dengan hanya segelintir orang.
kami ingin berusaha orang-orang juga merasakan apa yang kami rasakan, ingin merupakan suatu gerakan perubahan, merestorasi, terutama restorasi akhlak, restorasi adab. Karena al-adabul fauqal ilmi, adab lebih tinggi dari ilmu. Jutaan orang pintar di negeri ini, tapi yang beradab bisa dihitung jari mungkin. Jadi kami sangat welcome. Kami satu musuh kebanyakan, 1000 saudara masih kurang. Adakah syarat yang menjadi anggota ini, Pak Pitra? Kalau karena Garpu ini adalah salah satu komunitas dan saya Partai Nasdem, tentunya untuk menjadi pengurus harus menjadi anggota Nasdem. Nasdem. Tetapi untuk menjadi binaan Garpu ya terbuka. Kami kembali lagi tidak melihat syarat tadi, tidak melihat golongannya, tidak melihat apa latar belakangnya. Kalian mau kami bantu, insya Allah kami bantu. Kalau ternyata kalian simpati dengan partai kami, itu bonus. Kalau enggak pun kenapa, yang penting kami sudah membantu. Itu. Baik, itu dia pemirsa Batam TV, dan kita sudah hampir di penghujung program kita pada sore hari ini. Tidak apa-apa, kita akan memberikan sekali lagi waktu untuk Pak Pitra. Mungkin harapannya buat Bapak, dan mungkin bisa langsung ditutup untuk pantun bagi kita semua pada sore hari ini. Silakan Pak Pitra. Harapan saya, ayolah buka hati kita. Untuk apa? Untuk anak-anak cucu kita. Kita menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang lebih harmonis, lebih ramah, lebih mau memberikan sesuatu dari kita yang nantinya menjadi amal jariah kita. Tidaklah harus mahal, tidaklah harus besar, tetapi dari hati yang paling dalam. Insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Harapan saya seperti itu. Ada sedikit pantun dari saya. Berenang-renang ke Pulau Lingga, jangan lupa bergambar selfie. Hati senang dan juga bangga bisa berkabar di Batam TV. Ada lagi Pak Pitra? Udahlah, itu saja, baik. Baik, luar biasa sekali. Pak, kita mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah mau hadir meluangkan waktunya di Batam TV, dan sudah banyak sekali mungkin sedikit membuka mindset kita bagaimana untuk memanusiakan UMKM, bagaimana kita melihat sesama manusia itu sendiri ya Pak Pitra ya. Dan kita harapkan dengan obrolan kita pada sore hari ini dan juga dengan hadirnya Garpu itu dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bagi pedagang dan juga bagi pelaku UMKM, dan semoga yang menjadi visi misi ya jadi Garpunya sendiri sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat pelaku usaha itu dapat terwujud Pak Pitra. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita selama 1 jam belakangan ini, dan kita bertemu lagi untuk dialog khusus untuk edisi berikutnya. Saya Putra Iskandar, pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.